Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita kembali di siang yang baik ini dalam kajian bersama tentang muamalah kepada penguasa. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan melanjutkan kembali bahasan dari kitab Muamalatul Hukam fi Dhawil Kitab wa Sunnah, bermuamalah terhadap penguasa ditinjau dari sisi Al-Quran dan Sunnah. Dan bahasan kita dari kitab ini masuk pada bahasan yang ketiga, fasal yang ketiga tentang hukum kepemimpinan dan hikmah serta penjelasan maksud ditegakkannya kepemimpinan dalam syariat Islam. Dan di kesempatan kita kali ini kita akan membahas satu poin tentang hukmul imamah, hukum kepemimpinan. Apakah kepemimpinan ada syariatnya dalam Islam? Apakah kepemimpinan merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam ataukah tidak? Kemudian dalil, landasan, pondasi apa yang melatar belakangi wajibnya seorang muslim mengangkat seorang pemimpin di antara mereka yang mengurusi semua urusan mereka. Dan di sini kita akan menemukan jawabannya dengan ulasan yang sangat bagus oleh Asy-Syekhul Mu'allif, penulis kitab ini, Asy-Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menjelaskan di awal bahasan ini terkait dengan hukum kepemimpinan. Yang kita maksud dengan hukum kepemimpinan adalah hukum mengangkat seorang pemimpin. Hukum mengangkat seorang pemimpin dari seluruh kaum muslimin ini. Diangkat satu orang di antara mereka yang nantinya dialah yang bertanggung jawab di dalam mengurusi urusan mereka. Kata beliau, hukmul imamah, hukum kepemimpinan. Nasbul imami fardun wajibun ala al-muslimin. Artinya, mengangkat seorang pemimpin itu hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin. Wa hadza bittifaqil a'immati wal ummati, dan ini berdasarkan ijma', kesepakatan mereka para ulama dan juga umat Islam. Maknanya adalah di dalam mengangkat seorang pemimpin, ini hukumnya wajib bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Apakah mereka di negara kita, di Indonesia, dan alhamdulillah kita punya pemimpin, ataukah di negara-negara yang lain. Dalam satu daerah, dalam satu wilayah negara, maka kaum muslimin memiliki kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dengan cara mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpinnya yang mengatur dan mengurusi semua urusannya. Dan ini merupakan kesepakatan, bahkan ijma' dari kalangan para ulama Islam serta umat Islam itu sendiri.
La yunazi'u fi dzalika illa mubtilun asammu an nususil kitab wa sunnah. Tidak ada seorang pun yang mengingkari masalah ini. Wajibnya mengangkat seorang pemimpin, tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang yang menginginkan kebatilan, orang yang buta tentang ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang memerintahkan untuk menegakkan kepemimpinan atau mengangkat seorang pemimpin. Dan kita tahu ya bahwasannya dalam sejarahnya firqah, kelompok yang dijuluki oleh para ulama dengan istilah Mu'tazilah, ada salah seorang tokoh pembesar mereka yang bernama Abu Bakar Abdurrahman bin Kisan Al-Asam, ya, yang mana dia adalah orang yang mengingkari dengan pengingkarannya yang keras akan disyariatkannya mengangkat seorang pemimpin. Nah, pendapat dia yang jauh menyimpang ini dari apa yang menjadi kesepakatan para ulama tidak dianggap sama sekali, karena ini pendapat yang menyelisihi dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ijma' as-sahabati ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nasbil imam. Dan ijma'nya para sahabat setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk mengangkat seorang imam, mengangkat seorang pemimpin. Qabla al-ishtighali bidafnihi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum dikebumikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalilun qati'un, merupakan hujjah yang kuat ala annahu min ahammil wajibat, bahwasannya mengangkat pemimpin merupakan ya perkara yang sangat urgen dari semua perkara yang wajib. Ketika kita membaca sejarah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tepatnya ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, maka kita akan menjumpai ucapan para ulama ahli sejarah khususnya yang mengkhabarkan bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dahulu setelah beliau wafat tidak langsung dikebumikan, tidak langsung dimakamkan oleh para sahabat. Justru mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka bermusyawarah, berunding bersama untuk mencapai titik mufakat di dalam mengangkat seorang pemimpin di antara mereka yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hukum menyegerakan dan mengebumikan jenazah amat sangat ditekankan bagi seorang muslim dan kaum muslimin secara umum untuk bersegera atau menyegerakannya. Sebagaimana dalam banyak hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita umatnya untuk menyegerakan dalam pemakaman seorang muslim. Karena dengan amal-amal yang ia lakukan, amal saleh, ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka ia pun akan melihat balasan dan ganjarannya di alam barzakhnya, sehingga ia akan mendapatkan nikmat kubur di dalamnya. Makanya diperintahkan untuk menyegerakan. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka para sahabat tidak langsung memakamkan beliau. Tidak langsung. Akan tapi mereka tersibukkan dengan musyawarah mufakat untuk mengangkat seorang pemimpin di antara mereka yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam memimpin umat. Maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq dengan berbagai macam landasan yang kuat, isyarat-isyarat dalil yang kuat bahwasannya Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai penggantinya tatkala beliau wafat. Dialah yang menemani Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah. Dialah orang yang selalu berada di depan di dalam mendampingi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang ya yang di awal-awal dakwah Rasulullah
yang secara totalitas membantu, menolong, memberikan dukungan kepada Rasulullah dalam berdakwah. Dan beliaulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam ketika Rasulullah mengalami sakit keras di detik-detik akhir hayatnya. Dan ini semua merupakan isyarat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita sebagai umat Rasulullah yang mengikuti manhaj yang benar, manhaj para sahabat, kita meyakini akan keimanan Abu Bakar As-Siddiq dan kita meyakini betapa besarnya keimanan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesetiaan beliau di dalam mendakwakan Islam. Dan kita menolak dengan keras dan tegas akan pemahaman kaum Syiah Rafidhah yang mengkafirkan, mengkufurkan Abu Bakar As-Siddiq dan mengeluarkan dari lingkaran keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilun qati'un ala annahu min ahamil wajibat. Ini merupakan dalil yang sangat kuat menunjukkan betapa pentingnya mengangkat seorang pemimpin, ya, mengangkat seorang pemimpin ketika kondisi dalam keadaan vakum dari kepemimpinan. Waqad hakal ijma'u ala dhalika ahlu tahqiq min al-ulama. Dan telah mengkhabarkan, telah menyampaikan kesepakatan ini oleh ulama-ulama yang mereka merupakan ahlu tahqiq. Yang diantaranya adalah apa yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Beliau mengatakan wa'aqdu haliman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'. Mengangkat seorang pemimpin, ya, yang notabene dia memiliki persyaratan-persyaratan atas kepemimpinan, hukumnya wajib berdasarkan ijma' kaum muslimin. Kata Imam Al-Mawardi, wa aqtu haliman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'. Mengangkat seorang pemimpin yang sudah memiliki persyaratan akan kepemimpinan yang nantinya dia akan mengatur urusan umat ini, hukumnya wajib berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wa in syadza anhumul asam, sekalipun tokoh Mu'tazilah yang bernama Al-Asam itu menyendiri dalam urusan ini. Artinya memiliki pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang nyeleneh, ya, tidak wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Dan Asam itu sebagaimana kita sampaikan tadi, dia adalah Abu Bakar Abdurrahman bin Kisan Al-Asam, Syekhul Mu'tazilah, yaitu tokoh, ya, tokohnya kaum Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah. Wala ibrata bi khilafih, dan tidak dihitung, ya, penyelisihan dia, pendapat dia dalam masalah ini. Kemudian dinukilkan kepada kita pula ucapan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Beliau mengatakan wala khilafa fi wujubi dhalik, ay aqdul imamah bainal ummati wala bainal a'immah. Dan tidak ada perbedaan pendapat akan wajibnya mengangkat seorang pemimpin, ya, baik dari kalangan tubuh umat ini maupun ulama'nya, illa ma ruwiya 'anil Asam, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Asam, tokohnya Mu'tazilah tadi, haitsu kana 'anis syari'ati Asam. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, yang mana Abu Bakar Abdurrahman bin Kisan Al-Asam ini dia buta terhadap syariat Islam tentang kepemimpinan. Wa kadzalika kullu man qala biqaulih, demikian pula orang-orang yang sependapat dengan pemahaman dia, tidak wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Wattaba'ahu ala ra'yihi wa madhhabih, dan yang mengikuti pendapat dan madhabnya. Kesimpulan dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi bahwasannya
dari sepanjang sejarah tidak ada perbedaan pemahaman, tidak ada perselisihan di kalangan mereka, ulama maupun umat ini, wajibnya mengangkat pemimpin di antara mereka. Yang nantinya mereka, pemimpin ini mengatur urusan mereka dari mulai keamanan, kesehatan, jaminan dari beribadah kepada Allah, menegakkan syiar-syiar Islam dan lain sebagainya. Kecuali pendapat yang menyimpang, pendapat yang menyesatkan yang dimiliki oleh tokohnya Mu'tazilah yang bernama Abu Bakar Abdurrahman bin Kisan al-Asam. Jika ada yang bertanya, jika mengangkat seorang pemimpin dari kalangan kaum muslimin itu wajib, apa landasannya? Apa dasarnya? Maka di sini Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala memaparkan kepada kita hujjah-hujjah, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya untuk mengangkat seorang pemimpin. Yang pertama di antaranya adalah anna syara'il mutahhar, bahwasanya syariat kita yang suci ini alaqa ahkaman katsirah bil imam. Bahwasanya syariat kita itu menggantungkan hukum-hukum yang begitu banyak terkait dengan pemimpin kaum muslimin. Yang diantaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan juga kepada pemimpin-pemimpin kalian. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariatnya akan wajibnya kita kaum muslimin mentaati pemimpin. Mentaati pemimpin. Tidak mungkin ketaatan ini akan tegak, akan terwujud jika pemimpin itu tidak ada. Tidak akan mungkin pernah terwujud ketaatan kepada pemimpin jika pemimpin itu tidak ada. Nah, dari sinilah kita mengetahui bagaimana pentingnya dan urgennya mengangkat seorang pemimpin dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Sehingga ketaatan kepada mereka yang tertuang dalam ayat di atas, surat An-Nisa ayat 59, itu bisa terwujud. Kalau tidak ada pemimpin, maka tidak akan mungkin bisa terwujud. Demikian pula yang kedua, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya syariat ini menggantungkan banyak hukum terhadap pemimpin adalah apa yang disabdakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis sahihnya, man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan tidak ada di pundaknya itu baiat, sumpah setia kepada pemimpinnya, maka dia apabila mati dalam kondisi jahiliyah. Kematiannya kematian ala jahiliyah. Dalam hadis ini pula diambil satu pemahaman. Tidaklah mungkin seorang itu akan menerapkan, akan memberikan baiatnya, memberikan sumpah setianya, supaya dia tidak mati dalam kondisi jahiliyah, kecuali di sana ada pemimpin. Kecuali di sana ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, bagaimana dia akan menyampaikan baiatnya? Bagaimana dia akan menegakkan sumpah setianya? Fakaifa ya'muru ta'ala bi ta'atil imam wa laysa wujuduhu wajiban? Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati pemimpin sedangkan keberadaannya itu tidak wajib? Apakah mungkin terwujud? Tentu jawabnya tidak. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin, maka ini menunjukkan wajibnya untuk mengangkat seorang pemimpin. Karena tidak mungkin ketaatan kepada mereka itu akan terwujud sampai ada pemimpin. Sampai ada pemimpin. Fakaifa ya'muru ta'ala bi ta'atil imam wa laysa wujuduhu wajiban? Bagaimana bisa Allah memerintahkan kita untuk mentaati seorang pemimpin sedangkan keberadaannya itu bukan sesuatu yang wajib? Wa kaifa yamutu man yamutu wa laysa fi 'unuqi bai'ah mitatan jahiliyah wal imamu laysa wajiban wujuduhu? Dan bagaimana seorang itu akan mati
dengan kondisi jahiliyah, ya, ketika tidak ada baiat di pundaknya. Sedangkan imam, ya, pemimpin itu tidak wajib untuk diangkat. Seperti yang kita sampaikan di muka tadi, tidak mungkin seorang di antara kita kaum muslimin, ya, bisa memberikan sumpah setia, membaiat ketika tidak memiliki pemimpin. Tidak akan mungkin terwujud baiat itu. Jika baiat itu tidak terwujud, apa yang terjadi? Maka ketika kita mati dalam kondisi jahiliyah. Dengan demikian, ya, pentingnya mengangkat seorang pemimpin ini merupakan kewajiban bagi kita. Karena syariat kita menggantungkan dan sekian banyak hukum-hukum syar'i terhadap pemimpin. Baiat, ya kan? Taat, mendengar, patuh, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, bahwasannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, "Idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum." Ya, apabila ada 3 orang dia itu keluar bepergian safar, maka hendaknya mereka itu mengangkat pemimpin, ya, 1 orang dari mereka. Makanya Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya memberikan judul babnya fil qaumi yusafirun wa yu'ammiruna ahadahum, yaitu bab, ya, pada kaum yang mereka itu bepergian, yang mana mereka mengangkat seorang pemimpin di antaranya, yaitu di antara mereka sendiri. Hadis yang mulia ini, ketika kita fahami, idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum, apabila ada 3 orang itu keluar bepergian safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sendiri. Nah, ini menunjukkan bagaimana urusan yang kecil, urusan yang rendah, hanya sebatas safar saja, Nabi memerintahkan kita untuk mengangkat pemimpin, amirus safar, pemimpin safar. Karena dia nanti yang menetapkan, memutuskan berbagai macam perbedaan pemahaman dalam setiap masalah yang dihadapi dalam bepergiannya atau pada saat safarnya. Nah, jika Nabi memerintahkan kita untuk mengangkat seorang pemimpin dalam kondisi kita safar, lantas bagaimana ketika kita kondisinya mukim, ya, dan jumlah kita banyak, kemudian tidak ada pemimpin? Maka tentu ini akan menyelisihi logika apa yang ditunjukkan oleh hadis di atas. Justru pemahaman yang benar adalah ketika kita berada di satu tempat dan menetap, berjumlah kita itu begitu banyak, maka ini wajib, bahkan lebih wajib lagi untuk mengangkat pemimpin di antara kita yang nantinya dipatuhi, ditaati, dan seterusnya. Karena pemimpin itulah yang menyatukan kalimat umat ini. Pemimpin yang akan mempersatukan umat Islam di atas kebenaran. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang itu berada dalam safar, ya, bepergian, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antaranya menjadi pemimpin. Menjadi apa? Seorang pemimpin. 3 sabda di atas, ma'asyiral muslimin. Hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai, ya, man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Demikian pula idza kharaja thalathan fi safar falyu'ammiru ahadahum, atau idza kana thalathan fi safar falyu'ammiru ahadahum, maka ini menunjukkan akan wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Mengangkat seorang pemimpin. Bahkan ketika kita amati di keseharian kita di dalam beribadah kepada Allah, salat 5 waktu kita,
terdapat isyarat di sana bagaimana seorang dari kalangan kaum muslimin harus berada di bawah satu komando. Kalau kita sholat 5 waktu ya, maka di sana ada imam, ada pemimpin sholat, ada makmum ya, yang harus mengikuti gerakan imam. Imam berdiri, makmum berdiri. Imam rukuk, makmum harus rukuk. Imam sujud, ya, makmum pun juga harus sujud. Imam salam, maka makmum pun harus salam. Islam mengajarkan melalui salat ini kepemimpinan. Jika urusan ibadah, salat, urusan safar, dan urusan yang lain sebagainya, itu Islam mengajarkan kepada kita wajibnya mengangkat pemimpin, maka demikian pula halnya di dalam kita hidup ini. Harus ada seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki kekuatan, kekuasaan. Pemimpin yang memiliki persyaratan-persyaratan kepemimpinan yang telah ditetapkan oleh para ulama melalui hujjah-hujjah yang kuat, dalil-dalil yang syar'i pula. Dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yahillu li thalathati nafarin yakununa bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahadahum." Tidak halal hukumnya, ya, bagi tiga orang, yaitu satu kelompok terdiri dari 3 orang. Yakununa bi ardi falah, yang mana mereka itu di permukaan bumi yang terhampar luas. Illa ammaru alaihim ahadahum, melainkan ya mereka harus mengangkat seorang pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Dan hadis ini hakikatnya menguatkan hadis sebelumnya. Bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dengan gamblangnya bahwasanya tidak boleh hukumnya bagi 3 orang yang dia berada di permukaan bumi manapun sampai mereka mengangkat pemimpin, ya, salah satu dari mereka. Kita sekali lagi hidup di zaman kita, hidup di wilayah yang sangat luas, hidup di tanah yang kita cintai ini, maka wajib bagi kita untuk mengangkat pemimpin. Dan alhamdulillah, ya, kita memiliki pemimpin dan sudah memiliki pemimpin dan tidak butuh kepada pemimpin bayangan yang lain. Karena inilah pemimpin yang ditunjukkan oleh syariat kita. Walaupun dari sisi yang lain kita menyadari banyak kekurangan, menyadari hukum-hukum yang diberlakukan jauh dari kategori apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dinukilkan pula, ya, satu athar dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, "Idza kuntum thalathatan fi safar fa'ammiru 'alaikum ahadakum. Dzaka amirun ammarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jika kalian itu bertiga, ya, jumlah kalian itu bertiga, dan juga kalian dalam kondisi safar, maka pilihlah salah seorang dari kalian itu menjadi pemimpin. Itulah pemimpin yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hal ini kata para ulama, jika dalam hadis-hadis Nabi yang menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin tatkala kita dalam kondisi safar, maka terlebih ketika kita memiliki jumlah banyak dan menetap dalam satu wilayah, maka wajib hukumnya untuk mengangkat seorang pemimpin yang dengannya kita membaiat dan kita patuh kepadanya serta menegakkan hukum-hukum yang terkait dengan kepemimpinan. Kemudian kata Syekh Abdul Salam dalam mengomentari riwayat-riwayat tadi, وقد دل هذا الحديث على وجوب الإمامة
min jihati annahu sallallahu alaihi wasallam awjaba 'ala ats-tsalatsah ta'mira ahadihim idza safaru ma'a qillati 'adadihim wa qisari muddati baqa'ihim fakana nasfal imamati fil hadari aula. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Dari sisi yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada 3 orang yang mereka melakukan perjalanan jauh, ya, untuk mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpinnya. Sekalipun jumlah mereka terbatas hanya 3, ataukah sekalipun, ya, kondisi safar mereka terbatas dengan hitungan hari. Meskipun demikian, Nabi tetap memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin di kalangan mereka. Ya, maka dalam hal ini ketika kita memahami dengan pemahaman yang jernih, hati yang bening, maka kita akan menjumpai bahwa di dalam mengangkat seorang pemimpin dalam kondisi yang lapang, dalam kondisi kita menetap, memiliki wilayah, itu lebih besar lagi kewajibannya daripada memilih atau mengangkat seorang pemimpin dalam kondisi safar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, memberikan satu faedah sebagaimana yang dinukilkan di sini. Dikatakan wa binaan ala hadhihi al-adillah wa nahwiha ala hadhihi al-adillah asy-syar'iyyah wa nahwiha. Ya, dari apa yang disampaikan oleh dalil-dalil syar'i dan yang juga semisalnya seperti athar sahabat tadi, fa inna tawalliya al-imamati fardu kifayatin. Ya, bahwasannya mengangkat pemimpin ini hukumnya fard, wajib kifayah bagi umat ini. Idza qama bihi man yakfi saqatal itsmu 'anil wakil. Yang mana, ya, yang dimaksudkan dengan fardhu kifayah adalah apabila ada seorang di antara mereka yang sanggup untuk menegakkan, sanggup melakukan dan menjadi seorang pemimpin, maka dosa itu sudah gugur dari kaum muslimin yang lain. Itulah fardhu kifayah. Jika ada satu orang mengerjakan, ya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya dan mereka tidak berdosa. Namun apabila kaum muslimin tidak melakukannya, tidak mengangkat pemimpin di kalangan mereka, maka mereka akan dosa semuanya tanpa terkecuali. Dan ini merupakan fardu kifayah, hukum mengangkat apa? Pemimpin. Kemudian yang terakhir, ya, dinukilkan ucapan Al-Qadhi Abu Ya'la. Dia mengatakan wa hiya fardun 'ala al-kifayah mukhatabun biha ta'ifatani minan nas. Ahaduhuma ahlul ijtihad hatta yakhtaru, والثانية من يوجد فيه شرائط الإمامة hatta yantasiba ahaduhum lil imamah. Kata Al-Qadhi Abu Ya'la, ya, bahwasannya hukum mengangkat pemimpin ini adalah wajib bagi seluruh umat, fardu kifayah. Ya. Jika seorang di antara mereka itu, ya, menjadi pemimpin dan berhasil mengangkat menjadi pemimpin sesuai dengan persyaratan Islam, maka gugurlah kewajiban bagi umat Islam yang lainnya. Nah, dalam hal ini, di dalam mengangkat seorang pemimpin dari kalangan kaum muslimin, maka di sana ada 2 jenis manusia yang harus apa? Ada. Yaitu yang pertama adalah ahlul ijtihad. Ahlu al-ijtihad. Yang mana pemimpin itu dia memiliki kemampuan, ya, untuk berijtihad. Karena di dalam setiap putusan, ketetapan, itu harus dibangun di atas ilmu. Tidak sembarangan, tidak sembrono, ya, tidak serampangan, sehingga mendatangkan mafasid, kerusakan-kerusakan daripada masalahnya. Yang kedua, man yujidu fihi syara'itul imam. Orang yang memiliki persyaratan kepemimpinan, ya, terwujud pada dirinya. Dia termasuk orang yang saleh misalnya, dia termasuk orang yang adil misalnya, ya, dia memiliki pengalaman di dalam ladder kepemimpinan misalnya,
dia termasuk orang yang baik agamanya, dekat dengan para ulama dan lain sebagainya. Ya, dia adalah orang yang akal sehatnya, bukan termasuk ODGJ dan seterusnya. Hatta yantasiba ahaduhum lil imamah, sampai salah seorang di antara mereka itu dipilih menjadi sebagai seorang pemimpin. Nah, inilah ma'asyiral muslimin, bagaimana syariat kita menjelaskan kepada kita akan pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Dan itu merupakan syariat Islam, syariat Allah. Wajib bagi umat ini mengangkat pemimpin ketika tidak ada kepemimpinan, ketika zaman itu kosong dari kepemimpinan. Dimanapun kita berada, kita harus mengangkat seorang pemimpin. Dalam urusan rumah tangga harus ada pemimpinnya, suami menjadi pemimpin. Dalam urusan safar, bepergian, harus ada pemimpinnya di antara mereka, meskipun jumlahnya 3 orang. Dan dalam kehidupan bernegara, wajib ada pemimpin. Ya, wajib ada pemimpin yang mengurusi urusan semua rakyatnya. Dan hukum-hukum Islam, sebagaimana di sana ada hukum yang terkait dengan individu muslim tertentu, ya, setiap muslim ada hukum yang terkait dengan pemimpin dan kepemimpinan. Dalam menetapkan hari puasa harus berada di bawah pemimpin, ya kan? Dalam menetapkan hari berbuka, hari Idul Adha, kemudian Dzulhijjah, ibadah haji, harus pemerintah yang menetapkan. Ada pemimpin, butuh pemimpin. Banyak hukum-hukum Islam, ya, yang tidak akan mungkin itu bisa ditegakkan dan terwujud kecuali dengan pemimpin kaum muslimin. Jadi kesimpulan dari bahasan kita terkait dengan hukum kepemimpinan adalah wajib hukumnya bagi seluruh umat Islam untuk mengangkat seorang pemimpin sesuai dengan persyaratan yang diterangkan oleh para ulama, ya, dan jangan sampai berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, atau bahkan tahun sedangkan kita kosong dari kepemimpinan. Islam mengajarkan kita untuk bersegera mengangkat seorang pemimpin karena kemaslahatan di balik itu semua amat sangatlah besar sekali. Demikian yang bisa kita sampaikan dari ulasan materi di poin pertama tentang hukum kepemimpinan dari bahasan yang ketiga, kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.